Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Bab nomor 4 menerangkan adab-adabnya pengajar Quran dan yang mempelajari Quran. Sopan santun yang seharusnya dikerjakan oleh pengajar Al-Quran dan pelajar Al-Quran. Belajar Quran secara khusus kita masuk bab membaca huruf hijaiyah, diteruskan digabung-gabung menjadi akhirnya bisa baca Al-Quran. Bagian dari belajar Al-Quran, menghafalnya dengan bertajwid, makhraj hurufnya dipraktekkan, dijaga, bermula dari mana, berhenti di mana, paling mudahnya ngikut tanda-tanda yang telah ada di Quran yang telah kita gunakan hari-hari itu. Kemudian di antara maknanya mengajar atau belajar Quran adalah belajar arti-artinya. Kita belajar fiqh, kita belajar tauhid, kita belajar fasolatan. Sekian banyak Al-Quran memerintahkan kita, termasuk yang akan kita baca hari ini, untuk negakkan sholat. Ini praktik gimana? Kita belajar fasolatan, biar bacaannya benar, biar syarat rukunnya tahu dan dilaksanakan. Kemudian kita belajar fiqh biar tahu sholat 5 waktu itu waktunya bermula dari mana, berakhir di bagaimana, bagaimana tertibnya jadi imam, tertibnya jadi makmum, dan seterusnya. Ini semuanya adalah kelengkapan dalam belajar Al-Quran, menunaikan huruf dan lafaz-lafaznya, mempelajari kandungan maknanya, kemudian mempraktekannya. Ini sempurnanya hak yang minimal ditunaikan untuk Al-Quran, baik pun untuk pengajarnya atau pelajarnya. Hadzal babu, bab ini ma'al babaini ba'dahu, bersama 2 bab selepasnya. Huwa maksudu kitab, adalah yang dimaksud dari kitab ini. Wa huwa maksudu kitab, mengenai sopan santunnya pengajar dan pelajar Quran. Tawilun mungtasirun jiddan, panjang dan tersebar, sangat tersebar. Maka saya ingin ngerangkum untuk mudah dihafal, mudah untuk diakuratkan. Wa ana usyiru ila maqasidihi, dan aku akan berikan isyarat kepada maksud-maksudnya bab. Mukhtasaratan fi fusul, yang diringkas dalam beberapa penjabaran, dalam beberapa fasal. Pasal itu aslinya penjelasan. Liyasula hifdhu wa dhabtuhu, supaya mudah menghafal bab itu dan mengakuratkannya insyaallah ta'ala. Ya, hari-hari kita ini bersinggungan dengan Quran, sudah kita tunaikan belum hak-haknya? Awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsuda bidzalika ridallahu ta'ala. Pertama kali yang sepantasnya bagi pengajar, al-muqri itu yang mengajar, wal qari dan pembaca, pengajar dan pelajar, keduanya memaksudkan dengan belajar atau mengajar Quran itu ridhonya Allah Ta'ala. Jadi kita ini ngaji ini niatnya untuk cari ridho Allah, bukan niatnya kalau gurunya ada masuk. Kalau gurunya nggak ada, bolos. Itu namanya bukan karena Allah, tapi karena kelas, karena absen. Nah, itu sudah tingkatan masih terlalu rendah, mungkin belum ada nilainya secara pahala. Ya paling ya normalnya orang ada malu dikit, kalau gurunya ada masuk, kalau gurunya nggak ada jadi goyang. Tapi kalau gurunya ada nggak masuk, itu sudah bebal, sudah nggak punya malu.
La ilaha illallah. Begitu juga sebaliknya. Muridnya ada, gurunya nggak masuk, itu juga guru yang nggak punya malu. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya untuk menghamba kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam kondisi mereka memurnikan untuk Allah ad-dina, agamanya. Agama itu aturan yang telah dibawa oleh Nabi, isinya akidah dan ahkam. Mengerjakan agama itu semata-mata karena Allah. Maka kita telah dengar beberapa pekan yang lalu ada ceramah dari Syekh dari Madinah itu. Apa itu ibadah? Ibadah adalah mengamalkan segala sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Maka ibadah itu luas. Ngomong bisa jadi ibadah, diem bisa jadi ibadah, bergerak bisa jadi ibadah, jauhlah bisa jadi ibadah, uzlah bisa jadi ibadah. Di amalan-amalan yang dikerjakan di situ itu semata-mata untuk cari ridhonya Allah. Tentu saja sesuai dengan aturannya, bukan kita ngarang sendiri gitu ya. Ke sawah cari ridhonya Allah, di sawah malah maksiat, itu cari ridho Allah yang nggak bisa. Ibadah itu harus berupa sesuai aturan gitu. Mau kemana Pak? Mau kerja untuk cari bekal ibadah. Begitu kerjanya tidak diridhoi Allah, itu bukan ibadah. Nah, gitu. Ibadah itu harus berupa yang diridhoi Allah. Maka semua yang diridhoi Allah diniatkan karena Allah, itu baru namanya ibadah. Tidak harus berupa sholat, berupa zakat, tidak harus berupa materi, sikap-sikap harian. Kalau itu dalam ridhonya Allah, diniati karena Allah, itu semuanya jadinya ibadah. Maka dengan kaidah itu kita bisa beribadah 24 jam. Tidur pun jadi ibadah, karena tidurnya itu memang semata-mata karena ikut yang diridhoi Allah. Makannya pun jadi ridhonya Allah, makannya semata-mata cari ridho Allah.